Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winky Kurniatama. Saya bersekolah di SMK Lislah Palangkaraya dan saya juga menduduki kelas 10 dan mengambil jurusan TKJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks hasil observasi yang ada di pelajaran Bahasa Indonesia. Oh, maaf, gambarnya salah guys. Nah, ini yang benar. Kalian juga bisa mencatatnya dengan buku dan alat tulis kalian. Kok gambarnya obeng? Nah, ini baru pulpen. Oke, lanjut kita ke pembahasannya. Pengertian teks laporan hasil observasi atau disebut juga LHO adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini juga berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Tujuan teks laporan observasi adalah untuk memberi informasi tentang suatu objek atau situasi. Setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi, maka kita perlu juga mengetahui ciri-ciri teks laporan hasil observasi sehingga kita membedakannya dari teks-teks lainnya. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua yaitu objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Keempat, objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dari objektif. Yang terakhir, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Untuk menulis laporan hasil observasi, ada beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan observasi. Hal yang harus dilakukan ketika observasi adalah sebagai berikut. Mencatat data yang diperlukan sesuai dengan tujuan laporan. Jadi data-data yang diperlukan itu wajib dicatat. Melakukan survei tempat atau mencari referensi bila tempat tidak memungkinkan. Ini jika tidak ada tempat, mungkin mencari di sebuah internet atau di browser-browser lainnya tentang suatu tempat tersebut. Menemui narasumber bila ada untuk memperkuat data. Langsung temui orang yang apabila terdapat di daerah tersebut. Mencatat hasil observasi. Nah, ini mencatat ulang data-data yang di atas secara benar dan pas. Yang kedua, menulis kerangka laporan. Setelah observasi, susunlah laporannya. Anda harus mengikuti kaidah yang berlaku, seperti struktur teks laporan, hasil observasi yang meliputi pernyataan umum atau definisi umum, klasifikasi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan, boleh ada atau tidak. Lalu, mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasan teks laporan dan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca serta kata baku. Contoh-contoh teks laporan hasil observasi bisa kita temui di internet ataupun buku paket bahasa Indonesia yang meliputi pelajaran teks hasil observasi. Sebagai contoh, teks terdapat di gambar berikut. Tapi tulisannya kok kosong. Editornya ngantuk nih kayaknya. Oke, berikut ini adalah contoh-contoh teks hasil observasi ya. Oke, penjelasannya sampai situ aja. Saya mau pamit dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.